Nah, ini juga sama. Ya musonab itu syareh. Rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Saya ulang lagi, sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuwatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya. Nah di balaghah itu lafadz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuwatan. Soalnya sampean tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi sampean kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang wis. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah ngakon pinter, tapi yo aja saingan wae kula kan ora ngoten kan. Yo saingane yo sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Pak waroti ra sapa. Lha wong ya murid kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah men untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuwatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuwatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, apa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuwatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuwatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air. Ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora ya tetap telanjang kan? Nah, sebetulnya ustadz itu harus seperti saya ini, jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ini ratenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kalau ini buatan cocok ngono niku. Cuma senengnya mergo mati uang ya kadang keluyuran. Tapi kalau buatan cocok, karena cocok itu mulangi mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru itu sing serius mulangi khusus sak cover. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih menurut kelasnya mengamuk. Kalau ini buatan justru buatan seneng, ngono pondok kakean keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangi tenanan atau servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangi anggap ora jelas kan, mulangi ramutu sampai apa anggap ora jelas. Iya pak orang disemenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat dong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah disodok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah Jalalain Imam Mahalli. Itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuwah.
Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu deh, kayak iso aja nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya orang menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wes. Macam perlu diamuk sih cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nara dikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musonef diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia pakde suge terus piye, nak suge kan nggak ngefek. Ada rapat suge nyangoni kan, jelas itu. Jadi rapati suge tapi nopo. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur niku jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok takok yo ngomong fa'af tau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dalu wa dalu wis duka. Iki wa dalu jek entuk sangu, jek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Ya mulane wajib tobat guru-guru terutama iki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adol kan sing ngarep-ngarep niku. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep itu langsung adol. Ya jadi sering ada ukuran ini. Ya jadi ini kalau suwon ini tanda nek makin Pak Wardi ora usah sungkan kula niku hormat mek bahasa. Mboten hormat wong ngene iki mboten ora penting mboten. Mbah Sali pisanane Mbah kula menangi Mbah Sali nak masak teng mriki nah, kalian Mbah. Kula menangi Mbah Sal dereng kondang sampai wafat. Pancen mantus futune iku kula. Dia murid kowe iku wis pokoke cobane Mbah Sal. Kabeh kiai kan dicoba. Coba ora jelas-jelas iku tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Derajat. Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan nggak mungkin Allah hanya ngasih informasi. Oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci.
Kan nggak mungkin terus kamu bilang, oh iya Gusti, kan nggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum to khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi. Maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu? Nggih Gusti, sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, terus kayak menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar, la ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahat bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasyahat bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya, bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kayak tadi. Basal itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Karena misal Pak Haris surah jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyano ya oleh. Tapi nak miso ya aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balagha itu redaksinya gini. Waqat kharaja khabar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna al-khobar ilal amr, makna al-khobar ilal taubah. Makna al-khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sighot yang keluar dari aslinya, beberapa sighot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalam khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak res. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbak anggap informasi, sudah tahu, ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul, jangan kamu anggap itu kalam apa? Khobar. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insyaul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insyaul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah, itu juga bukan sekedar kalam khobar. Ini maklumat qabul. Napa maklumat qabul? Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah, itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sak umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat res, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya diwajibno lah ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucuk jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kula baca Quran. Biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok nek mati Allah ben. Cuma tetep tawamuk mergo ngawur. Kula ridho, dene dihormati wong ridho, untuk sang nggih ridho, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep tawamuk ngawur. Sampeyan takok ngawur kok ngakoni lha nikmat kan beda, ya nikmat yo beda. Bapak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nak iku ngelangkai mulangi tetep iku keliru. Mbah ngelangkai ora ora. Ketok yo nak delok. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering, mboten nate tuki. Ya ora krana sombong ya ora krana sufi, ora kepengin.
Mbah sampean tuwa saiki rapati kepengen. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Wah, bapakku wali, bola tera wali. Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ora ribet aku. Tapi kula mboten nanti lho, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kula ipun teko. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kula gelem. Mau kalau nu kepengen, uang nak sedih kiai hubungan be Allah, nota umat itu ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan gitu terus piye misalnya. Misalnya Haris terus tumangsang ning Maroko, malah ketok pesek tuh, yo ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh, ngadok ning Jawa lumayan wis koyo ganteng kok. Kayak urip Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku be Allah. Gue nggak sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia, atau ke Maroko, itu lagi biasa mau. Kadang untuk undangan ke PBNU, atau ke PP, nopo langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya senang dari segi muamalah sosial senang. Tapi ya no kiai kados kula gue iling-ilingan, sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat, orang ke komunitas internasional, itu sudah tahu mulang. Lunga terus kiai ini santrine pidol pisan ngidolakno kepen kok kiai iku sing lunga. Akhire sane bahasa Arab sobahu khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu to. Kecuali lunga-lunga ya alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik kalam khobar itu alhamdulillah, tapi nggak mungkin itu kalau mujarrodul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngadani santri kajian. Bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau basal sering kan nyifati Mbah Mun Ibnu Syekh fa akrimuhu wa azimuhu. Kan nggak mungkin itu sekedar informasi. Ya kalau Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fatatoharu idza lamastum atau idza lamistum. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya, kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Oh finari abadan gitu. Info itu terus diteruskan fatatoharu. Nah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarroun mingkada. Misalnya sholat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh sholat itu apa, haji itu alal mustate fala yajibu ala wiril mustate. Fa ini produk mufarro. Ya jadi sebetulnya kalau layam masulil mutaharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu, napa fahmaduhu. Jalat ni'amuhu anil ikhsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sakabehane adat. Terus dawuh pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tuhsu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat bil lutfi bil aqdar tegese alus kelan pira-pira qadar bil iqdar kelan ngekeki kemampuan bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ngatasé taat wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali tegese kang nunjukna ala tariqi ngatasé dalan rasyad wa kang aran ar-rasyad diddul ghayyi wali ane lajur al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin ing dalam agama ayil muqaddir tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat ing dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong. Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi al-muwaffiq maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin.
Arodat sing ngersakno. Ya ora usah dimafhum mukhalafah kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sing pinter berarti lam yuridillah fihi. Enggak usah dimafhum mukhalafah biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi waqtarohu lan milih sapa wa ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hada utaiki ma'khudun tin alam min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man desapane wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun ing Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha iku maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin wa asgahu lan bersih hamdin anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplite hamdin a'ammahu tegese luweh sumrambah hamdin. Al makna uti maknane iku asifuhu bijami sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya kalau maknani iku pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Mbah Zubair dia terkenal ngoten. Nak maknani iku wong wis paham. Ya rasa betakono. Guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan. Ya kula ini training gurune, ora training sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucup gelem, dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-poh ora jelas kan. Ben tobat. Sing ngomong ngono aku kan gurune kare, sampean ra oleh, sampean murite. Sampean wajib hormat, kula kan wajib ngamuk. Dadi kan itu. Jadi dhisik banggane Mbah Sahal iku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa. Kula menangi sangat. Sering jagungan kalian Mbah. Enak maknane enak terus tertib. Nah saat ini gini serah jelas kabeh. Gedirane Mbah Sahal tapi sing warise kuyar-kuyur empah. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bimakna apa? Insya. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khobar murni. Berarti menjadi tolak. Atau kalam insya. Kalau misalnya gini, amilini, ya, amil haris amil itu kalau mukhotobi perempuan karena amili, kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau kosdunya itu insya, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'ut tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'ut tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insya, maka tidak wakoat tolak, karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus nyebut bapak Pak kalau anaknya jenengan ya mesti anaknya maksudnya itu ya terus lali iki anak bunga atau piye ngono maksud dong ya Pak itu kan maksudnya itu ensa apa nang kirimi ojo terus lali iki piye wong anak bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono Pak sing anake ku jenengan anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi, nah makanya di bab kinayatut tolak lasti bizaujati itu masih kinayatut
Karena itu ini kalam khobar berarti waqa'at tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bisa jadi. Karena apa? Ba'da antolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bisa jadi itu insa itu artinya apa? Kalam khobar maksudnya itu wong kamu itu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue juk sanad Pak Haris, Pak gue muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo cuari ilmu sing sesat toh Pak, murid-murid tenan ngawur dan nak mulang. Itu kan jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al-mahdi itu jarang. Nggih, jarang. Saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'amma al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bi jami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah id kullum minha iku jamilun id kullun kono saben-saben suci minasangi sifat iku jamilun ku apik wal qasdu bidzalika ijadul hamdi mulane wis ngandel aku aku kiai profesional tenan lho bener kula tok wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi masih semua pakai kata informasi alhamdulillah al-bari at-tawwab al-mu'min wabe itu kan pakai kata informasi tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu ora sekedar menerima informasi wujudal hamdi lillah tapi kita sendiri ijadul hamdi jadi jelas napa wal apa sebut ini wal qasdu bidzalika ijadul hamdi al-madhkur clear ya, jadi semua nanti kalam khobar ya kan kalam khobar semua kan dari kata-kata Allah itu al-barril jawad alladzi jalat sak teruse alman kang paring terus sak teruse tapi meskipun semuanya itu kalam khobar tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut wa hadal hamdi wa ablahu balik min hamdi sange mujine musannaf al awali sing pertama wa dzalika uta mengkono-mengkono iku auqau iku luweh tumiba luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati min haitsu tafsiluhu saking sekirane utahi tafsile hamdi ku maujud wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan ya muslim dene dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nahmaduhu li annahu mustahiqqun lil hamdi iki pintere musannaf Kanjeng Nabi itu nak khutbah aja terjemah pidato maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah lah khutbah itu nak buat terjemah pidato saya ini wong pidato itu konotasinya rapati top kok pahpoh no pahpoh dan kalau buat jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato selalu buat nanti mereka kata pidato saya ini konotasinya itu wong pahpoh mulan jadi nak mana di khotbah mulang ngono. Gus khotbah kok mulang kok ora pidato. Ya nek pidatone apik masalah saiki sing pidato bulet-bulet. Tugale salafi riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Saiki yang salafi salafi Wahabi. Jadi saiki pondok-pondok sing pelangis pondok pesantren salafiyah iku rada repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Dia jenenge santri ku identik ra di duwe kukar-kukur gudiken ngono. Saiki santri sing engke-engke nganggo jas wae. Sementing pinter ora jase ngawur. Serepot saiki. Ya mulai sing ngajari Haris barang. Ya apa-apa itu rame-rame dunia. Nah ini cerita Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya. Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali pertama Nabi itu pakai kalam khobar. Innal hamdalillah segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu nahmaduhu. Ini kan jelas pertama Nabi pakai kalam khobar innal hamda lillah. Tapi setelah itu Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Kati kita tindak lanjuti dengan insya.
Jadi misalnya ada informasi Basal itu alim alama Eva ta'alamu minhu. Jadi misalnya Basal makanya nata alamu minhu, saya belajar dari beliau. Kalau innalhamdulillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu beristidlal kunane kuno jong nak kalam khobar itu ora mujarrodul ikhbar, pasti itu melahirkan apa insya. Wis pinter to, ngono wis pinter ya wis. Wae tiap angkatan niku pisan-pisan lah dari Rozin kan ngaji kula. Tapi mungkin nak anggap guru pinggirku niki cukup nggih mboten usah lah. Usahake mosok ya ini ya ono mulang guru dianggap napa? Cukup. Ngan pelecehan yo. Tapi kita ya cukup, bener Kakang. Mau tak takoki meneng kabeh. Niki gurune jenengan cukup meneng kabeh. Jenengan terlalu jujur. Ajane bodho ini sithik-sithik ora apa-apa, cekap Gus. Kula sing ora percaya gentenan. Nggih cekap asline cekap, cuma piye yo. Sekak cukup ta ora? Nek cukup ora usah mulai ngaji wae aku. Meneng kabeh terus. Piye. Gak yakin toh? Oh, jole Sudan ora apik. Sudan niku bodho. Wae Sudan zaman akhir haram, khusnudzon bodho repot zaman akhir. Khusnudzon bodan-bodho niku. Ya dadi iki kures istidlale Imam Mahali. Tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insya. Terus kata beliau cara Jawane niku aku ngene iki tidak saya tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya, tidak mujarrodul ikhbar. Ya sekali kangkang misalnya, oh mbak itu loh wayu kona'ah, maksudnya terus kue mesti kepengen ngerapi. Soal raka pengen gak ngerti ditolak, tapi tetap kono insya kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bawa do babam, misalnya oh kang iku gus alim, maksudnya ben dirapi, berungu kabar ya semuanya ikulah. Walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatohur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu ilal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdi'na. Padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang bimakna apa? Insya. Jadi jelas dari innal hamda lillah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berarti maknanya nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar. Kula barno nganti syahadat ya ben dadi Islam tenanan. Lah iki syahadat insya berarti itu syahadat sing sah pas ning majelis iki. Wingi-wingi itu formalitas. Saiki utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno niku. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilaha tidak sekedar gerudak-geruduk mujarrodul lafzi itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun. Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'duda kang ora ana ilangane wujud tau Gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa Allah biwajin lan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde ulah. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabahata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin lan cara apa wae. Al-Ghafaru al-Wahidu al-Ghafaru kang akeh nyepurane ayi sataru sing kang nutupi lidunu biman maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing pira-pira kaulan awal mukminin fale diru mongko ora ngetono sapa taala ing dunub bilika biklan nyiksa alih ing atase dunub. Ayo misale dosane wong kabeh ketok ora rong dadi ustad ya wis. Lha misale atine Pak Haris mbok rekam pas sampe mulang mbok rekam sakjane ra kepen mulang rasa-rasen mari diutus ya. Misalnya kuwabe suami direkam mati ini saja nih rakyat pengen ikut tapi takdir kacau kabeh kan tapi Allah setar apa ya misalnya kangkang yang Mahatali direkam jadi kepingin UGM gak ketompo ben nah mondok
Apa meneh nak bapakmu direkam. Anakku sing cerdas Gus, kuliah sing goblok kersane itu pondok. Wah, kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Sing akeh sing jelas iku anak kula nakal Gus kersane teng pondok. Aduh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Kiai direkam kabeh kacau terus. Ning arepe wong akeh sangon wi alhamdulillah bareng dibuka kasih kete waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangon 50.000 grem. Jadi wong dadi kiai barokah napa? Setar. Nak dawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong. Lha ora disatru Allah rusak kabeh. Jajal sing sekolah Matali tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh. Kowe de bapak misale nyuwun sewu Parmen ditawani bapak sing luwih keren. Jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi? Cara ning kok Mahfud diken milih. Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ke? Berarti ra milih bapakmu to? Lah anak do kurang ajar ngene kon barokah. Kan dadi umpama Allah iku gak satar wis entek kae. Kowe raimu ngene iki terus dijejer ora Maroko, cara Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kira rido mbek kodo-kodo mbek rai sing saiki kan. Kafir ora rido mbek kodo-kodo kafir. Nah tapi berhubung Allah satar, ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik ku ora pati diperlihatkan. Yang dhisik pondok di Baronegoro yang menengah akhir, bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar binti Mahatali ben santri nek S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Hidayat pas-pasan tak engke. Lha kan satar dadi dhisik diketono zuhute. Bareng saiki seneng gelar dari fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dipek menangi dhewe. Aku lah boten mikir, santri kula ora tak pikir, sing seneng matali karepmu ora karepmu. Wae kula kiai mulang ngono gak penting. Ya dadi Allah iku satar, gara-gara satar iku ndak semua orang ketok ape, alhamdulillah. Lidune biman arodam ibadil mukmin. Rasa ternyorol ya suami-suami ora kancane kan mesti ngrasani bojone. Kenapa asik ngopi? Wah ning omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk terus direkam ya kewacun. Terus bojone Aris direkam. Apa? Bojoku mau guru, mau guru Mahatali dan apa? Wah iku direkam kan kasus tenan yo. Mau guru Mahatali hanya guru Mahatali. Terus Haris krungu kan ngamuk, tapi sapa ngamuke wong bingung. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam ya. Masyaallah sing direkam apik-apik. Alhamdulillah iso khidmah basah. Gayane terus islami no. Asline ya blas nih. Kabeh syukur mergo apa iku satar. Waris apa iku? Satar. Lidunu biman aradam ibadi al-mukminin fala yudhiruha. Mongko ora ngetokno sapa Allah ing ikilah dunub bil iqabi aliyah. Walam yakul lan ora dawuh sapa musannaf al-qahar badal al-ghaffar di anna ma'nal qahri karena saat maknane maksa maksudun tin alam mimma sing perkara koblo kang sedurunge iki dawuh idmin sa'nil wahid krana sak temene setengah saking tingkai dat sing siji fi mulki idmin sa'nihi al-qahru ta maksa jenenge pelaku tunggal Allah itu pelaku tunggal bisa berarti bisa memaksakan kehendaknya bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal. Artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal, gak ada alternatif. Berarti wahid itu sama dengan kohar, wahid itu sama dengan ya enggak kan? Ketika aktor itu tunggal kan gak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya. Memang aktornya dari awal tunggal, berarti kan gak perlu. Intinya sifat kohar itu gak perlu sudah iktifak dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya kohar. Ya, misalnya Allah menghendaki kue raine ngene iki, kamu bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa kan. Intinya musonam kepengen ngendikan kenapa nggak ada sifat kohar? Ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa? Kohar. Mergo di anna ma'nal kohri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al kohru.
Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa yang den pilih al-mukhtar ai minan nas dipilih sangka manusa liyat wahum supaya ajak-ajak sapa wa ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan nate lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa ladai ana ing ngersane Allah indahu wal qasdu bidzalika iku addu'a ai Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu sama kan tadi ketika ada informasi itu doa ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu napa wa zidhu wa dzikrut tasyahhud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiyat tasyahhudun fa ya kalya utawi nyebut tasyahud bahwa coba dakarat atas syahudah di hadis yang angsal bahwa coba dzikrut tasyahud angsal kenapa dalam muqaddimahnya selain ada bismillah alhamdulillah kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi nama tasyahud tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun nggih bener kula kan khutbah itu sebetulnya tidak harus pidato karangan kitab juga bisa dikatakan apa khutbah timbang khutbah berarti ana pidato saiki pidato pahpoh paham ya pidato saiki kan rata-rata pahpoh ilmune sithik pidatone sawi ra berber ngomong apa wae ya kok gue dimlepuhi Pak Haris mulang usul fikih kok cerita wah kalau di Maroko gini kalau di Thailand terus hubungannya apa nerangno usul fikih ya nek ana mutlaq ditakyid nek ana amu ditakhsis malah cerita tok dindi itu kali kiai sing nganggur-nganggur pidato Isra Mi'raj cerita wah kalau diundang istana gini-gini diundang menteri gini-gini piye karo hubungannya apa gak jelas kabeh sing ngrungokno ya seneng padha dene sing jelas Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra Mi'raj sing sahih piye sing dhaif piye ya kenapa ada tasyahud karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa hiya kal yadil jazma kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud fa ya mungati khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungati al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jatma'i kang juzam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilatil barokati utawa ayil qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama fa ya kal yatil jatma fa ya al qalilatul barokah lan nek waca al qalilatil barokah ya kal yatil jatma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah tapi gampang diwaca rofa amma ba'du al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ini didengerin mawon ini jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang lewat Imam Muzani jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal 1 Buwaiti siapa? Buwaiti 2 Muzani 3 Robi cuma kebetulan yang mentadwin yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani ya ini bukan kebetulan tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi Allah itu punya sunnah misalnya kita ini berbuat sesuatu selain ditulis Raqib Atid itu terdokumen di Lauh Mahfuz masih terdokumen di sistem tubuh kita di sidik jari di sistem tubuh kita sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim mulut ditutup terus wa tukallimuna aydihim yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3 malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz di sistem tubuh kita terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu jadi dokumentasi itu penting nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3 yang lainnya cerdas mungkin atau tidak
suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang satu suka nulis. Nah, ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah, di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabhah, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamain. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh, syaratnya syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota, kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi, apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, makanya Mas Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabah itu mukhtalaf alaih. Ya, ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah, ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya diemla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyu, apa? Amla ali nasyafi'iyu. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya emla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ya, ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul bai', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Bai' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi ba' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya ba'. Kamu berpikir ba' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Jika kata ba' kemudian menjadi makna umum, tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut baik? Kebetulan saat itu peristiwanya itu baik. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Beliau ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Pak Haris tak pecat dari Mahatali juga
emergency. Karena terus nggak punya status dia. Kasihan sudah miskin nggak punya status kan nanti pulangnya malah kayak dukun res haris. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul wadarul. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan. Ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adanya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah hal seperti itu kita butuh mazhab. Ya butuh mazhab. Jadi kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis. Karena najis perlu disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang cici juga dicucikan. Misalnya piring saya habis didoni kharis ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Senggelem tiba idune kharis sopo gitu loh. Misalnya cambahat tali meler ngumpel meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Nah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau di komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi, gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa ada mazhab? Karena untuk maknani teks-teks yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh cara kamu memahami teks itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaksilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jumat. Jadi bisa min thariqil qiyas, bisa min thariqi min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa kan ra iso mikir. Ora iso mikir ya, ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nah ape Jumatan niku aja dagangan. Mesti dia paham, aja dagangan itu aja melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya kalau ada tamu kasih makan. Pakai mangan tok ora kayak ngombe sereten. Maknanya ngekei mangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah. Termasuk menyediakan kamar mandi karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan, apa ibaratun an hajatil insan. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madhab. Kenapa lahirlah apa? Madhab. Terus di Balaghah disebut min intlaqil ba'di wa iradatil qul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka warukais sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud?
Misalnya ketika Allah muji kita, tarohum ruka'an sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil kull. Nah itu terus kita harus bermadzhab, karena tanpa mazhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan, misalnya kamu sholat, wong di Quran hanya warka'u ma'arrokiin, berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan, malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada mazhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah, ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal, apa sistem republik, apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa mazhab. Kita harus mengikuti salah satu mazhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, nggak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Mazhab. Kalau enggak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam. Ya ngoten iki sebagai penghormatan kula teng Basal, teng buyut-buyut kula ngantos Mbah Mutamakin teng kajen niku nggih mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Dadi ra usah GR Pak Haris, Gus Pak nak ambek aku gelem ora sesat iku GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris ini, nggak ada jasanya sama sekali, intinya itu. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang nggak merasa berjasa itu namanya ikhlas, malah bagus. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes dokumentasi enggak cukup toh?